Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esya Injerita Padang dengan NIM 250404081. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan dengan judul Merobohkan Tembok Kelas Menggenggam Dunia Lewat Teknologi Pendidikan. Yang saya hormati Bu Dosen Nuriana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menimba ilmu serta menjalankan aktivitas dengan baik hingga hari ini. Hadirin yang saya hormati, mari kita kembali ke masa lalu sejenak. Bayangkan ruang kelas dari 2 atau 30 tahun yang lalu. Ruangan yang dikurung oleh 4 sisi tembok beton yang kokoh, sebuah papan tulis berdebu, dan tumpukan buku yang tebal. Ilmu pengetahuan pada saat itu terasa begitu eksklusif dan mewah. Jarak antara mereka yang memiliki akses informasi di kota besar dengan mereka yang terisolasi di pelosok daerah terbentang sangat jauh. Tembok-tembok kelas pada saat itu bukan sekedar pembatas fisik, melainkan pembatas kaku bagi luasnya cakrawala dunia. Namun, lihatlah hari ini, tembok-tembok kaku itu telah roboh. Hari ini, ruang kelas kita tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat bangunan kampus. Ruang kelas kita telah bertransformasi menjadi ruang digital yang tanpa batas. Ia hadir bukan sekedar sebagai alat komunikasi alternatif atau hiburan pengisi waktu luang. Teknologi adalah revolusi besar yang mendisrupsi dan merestrukturisasi wajah pendidikan global. Teknologi telah berhasil mendemokratisasi ilmu pengetahuan. Dahulu, untuk membaca jurnal ilmiah internasional terbaru atau mempelajari teori-teori mutakhir, kita harus mengantri di perpustakaan besar atau membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sekarang, hanya dengan satu ketukan jari di layar gawai kita, seluruh isi dunia dapat kita akses seketika. Perpustakaan global, artikel ilmiah, serta kursus-kursus terbaik dari universitas top dunia dapat kita akses seketika, kapan saja dan di mana saja. Teknologi memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa, tidak peduli apakah mereka duduk di universitas megah di ibu kota atau yang sedang bertahan di pelosok daerah dengan keterbatasan. Mereka kini bisa mereguk manisnya ilmu pengetahuan yang sama. Inilah esensi sejati dari kemajuan kemanusiaan, ketika jarak sosiografis dan geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi pintar dan berdaya. Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, dampak terbesar dari adaptasi teknologi ini sesungguhnya bukanlah pada kecanggihan mesin atau kecepatan internetnya, melainkan pada perubahan paradigma kita sebagai pembelajar. Sistem lama menempatkan kita sebagai objek pasif. Kita datang ke sekolah, duduk, dengar, catat, lalu menghafal untuk ujian. Namun teknologi memaksa kita untuk bermutasi menjadi subjek yang aktif. Kini, mahasiswa dituntut untuk mandiri. Kita bisa mengeksplorasi materi sebelum dosen masuk ke kelas. Kita juga bisa berdiskusi secara interaktif, melintasi ruang virtual. Dan kita juga bisa menciptakan karya-karya digital sebagai bentuk nyata dari pemahaman konseptual kita. Teknologi memaksa kita untuk melompat lebih tinggi, bukan lagi sekedar menghafal teks-teks mati, melainkan menyaring, menganalisis, dan krisis terhadap hoaks. Kita juga bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, teknologi adalah mesin pembebas yang sangat luar biasa. Namun satu hal yang harus kita tanamkan dalam sanubari kita, kemudi tetap berada dalam tangan kita. Secanggih apapun kecerdasan buatan atau teknologi yang kita miliki hari ini, teknologi tidak akan pernah mampu menggantikan ketulusan hati, keteladanan, dan bimbingan seorang dosen dalam proses pembelajaran. Teknologi juga tidak akan memberikan manfaat yang berarti tanpa adanya semangat dan kemauan untuk terus belajar dari kita para mahasiswa.
Oleh karena itu, mari kita gunakan teknologi ini bukan untuk menjadi generasi yang manja, malas, dan instan karena kemudahan. Mari kita menjadi generasi yang bijak dalam memanfaatkan teknologi. Gunakan kuota internet dan gawai kita untuk merobohkan tembok-tembok ketidaktahuan, memperluas wawasan, lalu menggenggam dunia demi kemajuan pendidikan Indonesia. Sebab masa depan tidak lagi diganti dengan berpangku tangan. Masa depan ada di jemari kita, dan kita mulai hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Selamat pagi dan salam perjuangan.